Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depi Afsana dengan NIM 18416261201252, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya dengan judul Implementasi Budaya Organisasi Kepegawaian pada Kecamatan Kedungwaringin. Pada slide pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau dunia kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau di dunia usaha. Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi, keilmuan berbasis teknologi, dan berkontribusi dalam membantu pemecahan masalah di perusahaan atau instansi. Berkaitan dengan latar belakang di atas, saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2018 memilih Kecamatan Kedungwaringin sebagai tempat kerja praktik, salah satu organisasi birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah kecamatan. Alasan saya memilih kecamatan sebagai tempat kerja praktik yaitu karena kecamatan sebagai tingkat yang di bawah kabupaten sering menjadi perdebatan pendapat berbagai kalangan yang mengkaji masalah mengenai pemerintahan daerah. Pada kecamatan ini, hal yang dapat kita ambil selama kerja praktik yaitu bagaimana kualitas pelayanan publik berfokus pada upaya penentuan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan masyarakat. Slide selanjutnya yaitu mengenai gambaran umum perusahaan. Sejarah Kecamatan Kedungwaringin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang pembentukan, penataan, dan pemekaran wilayah kecamatan di daerah Kabupaten Bekasi. Dalam peraturan tersebut ditetapkan sebanyak 43 desa yang berada di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Lembah Abang, Kecamatan Serang, Kecamatan Setu, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang, dan Kecamatan Kedungwaringin. Kantor Kecamatan Kedungwaringin adalah sebuah kantor instansi pemerintah yang berada di daerah Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dilihat dari letak geografisnya, kecamatan ini berada di daerah ujung timur wilayah Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Karawang. Profil Kecamatan Kedungwaringin. Nama instansi Kecamatan Kedungwaringin, tanggal berdirinya 29 September tahun 2004, alamatnya berada di Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jalan Raya Kedung Gede, nomor 10. Jenis perusahaan, industri pemerintah, jumlah karyawannya kurang lebih 50 karyawan. Produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan yaitu pelayanan pembentukan KTP, surat keterangan tidak mampu, akta kelahiran, kartu identitas anak, pembuatan kartu keluarga, dan lain-lain. Email yang bisa dihubungin pada kecamatan yaitu kedungwaringin.bekasi.kap.go.id. Struktur organisasi. Terdapat bagian susunan organisasi pada Kecamatan Kedungwaringin. Diawali dengan camat, lalu ada sekretaris. Dari sekretaris terdapat 2 divisi, yaitu Kasubag Perencanaan, Kasubag Umum dan Kepegawaian, lalu Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Lalu ada dibagi pula dari camat langsung ke para kasih. Yang pertama kasih tata pemerintahan, kasih ketentraman dan ketertiban, kasih pemberdayaan masyarakat desa, dan kasih ekonomi dan pembangunan, serta kasih kependudukan. Tinjauan pustaka atau grand teori yang pertama. Menurut GR Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Menurut Harold Cons dan Cyril O'Donnell, manajemen adalah usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian, manajer mengadakan koordinasi dan atau sejumlah aktivitas orang lain meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, penggerakan, dan pengendalian. Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dibuatkan sintesa bahwa manajemen adalah sebagai satu seni atau sebagai suatu ilmu yang berfungsi sebagai suatu seni untuk mencapai tujuan yang nyata yang menguntungkan manajemen dan sebagai suatu ilmu untuk menjelaskan unsur pengetahuan yang digunakan atau dinyatakan oleh peraturan umum. Tinjauan pustaka Middle Story, artian manajemen sumber daya manusia. Menurut Schuler, Dowling, Smart, and Haber, halaman 16 tahun 1992, manajemen sumber daya manusia merupakan pengetahuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Menurut Tehani Handoko, halaman 4 tahun 1995, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif. Berdasarkan pengertian manajemen sumber daya manusia di atas, maka dibuat sintesa bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan elemen yang paling penting untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia. Dibutuhkan suatu alat manajerial yang disebut manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi serta dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan. Tinjauan pustaka Rank Story, pengertian mengenai budaya organisasi. Menurut Robbins, halaman 289 tahun 1996, budaya organisasi merupakan sebagai suatu sistem pengertian bersama yang dipegang oleh anggota-anggotanya yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Menurut Douglas and Owens, halaman 4 tahun 2006, budaya organisasi adalah pokok penyelesaian masalah eksternal dan internal yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok yang kemudian mewariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan merasakan terhadap masalah-masalah. Berdasarkan pengertian budaya organisasi di atas, maka dibuat sintesa bahwa budaya organisasi merupakan sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi yang dapat dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Tinjauan pustaka berikutnya, Rank Story juga, mengenai pengertian budaya organisasi. Kepegawaian dapat mempengaruhi anggota atau individu dan kelompok di dalam suatu organisasi, padahal perilaku individu ini berpengaruh pula terhadap pencapaian prestasi individu tersebut dan sekaligus juga secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Budaya dapat dikatakan kuat apabila nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan bersama tersebut dapat dipahami serta dianut dengan teguh dan komitmen yang tinggi sehingga rasa kebersamaan dapat tercipta. Sedangkan
Budaya organisasi yang lemah tercermin pada kurangnya komitmen pegawai terhadap nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap bersama yang biasa dilakukan dan disepakati. Oleh karena itu, budaya organisasi yang kuat dapat bermanfaat bagi organisasi, yaitu dalam hal memudahkan koordinasi aktivitas yang kuat dalam organisasi, memudahkan atau menghemat komunikasi antar individu dengan anggota karena adanya sikap dan kebersamaan dalam menganut nilai-nilai yang ada. Terciptanya keharmonisan hubungan dan kerjasama antar karyawan atau pegawai sehingga motivasi kerja akan meningkat. Kelancaran aktivitas organisasi dan meningkatnya prestasi atau efektivitas organisasi serta pengambilan setiap keputusan dapat dilakukan dengan cepat atau mudah. Tujuan dan metode pada kerja praktek ini. Tujuannya yaitu tujuan dari Tujuan dari kerja praktek yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu pada Kecamatan Kedungwaringin, yaitu membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pada dunia usaha atau dunia kerja serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan yang ada pada lingkup teknologi serta mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Metode tujuan kerja praktek ini yaitu menggunakan metode deskriptif atau library research dan yang terkait dalam pelaksanaan kerja praktek. Sumber data penelitian yang menggunakan jenis data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan informan beberapa orang dan data sekunder dari yang diperoleh dari literatur atau data-data dari kantor Kecamatan Kedungwaringin. Berikut daftar kegiatan pelaksanaan kerja praktek berdasarkan daily report terhitung sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai tanggal 30 April 2021. Pada slide ini membahas tentang uraian pelaksanaan kerja praktek terdiri dari 2 tugas, yaitu tugas utama dan tugas tambahan. Tugas utama mencatat data dan memeriksa data pada pembuatan surat pindah, melayani pembuatan biodata warga negara Indonesia dan pengajuan bank, melayani pembuatan surat keterangan banjir, memeriksa atau mencatat data surat keluar dan surat masuk, memeriksa persyaratan pembuatan kartu tanda penduduk, memeriksa persyaratan pembuatan kartu keluarga, memeriksa persyaratan pembuatan akta kelahiran, melakukan validasi atau nik keluarga, pengajuan BPJS, dan lain-lain, serta memeriksa persyaratan kartu identitas anak, mencatat data, dan memeriksa data, serta membubuhi stempel pada pembuatan surat keterangan tidak mampu, dan lain-lain. Untuk tugas tambahannya, ada pengenalan lingkungan pada Kecamatan Kedungwaringin sebelum melakukan tugas utama, mempelajari sistem kerja setiap hari pada Kecamatan Kedungwaringin, mencatat data pengajuan pada korban banjir, membantu bindeks data atau berkas pada bagian keuangan, mengikuti kegiatan rapat musrembang dan mingguan setiap beberapa minggu sekali, mengikuti kegiatan acara pemilihan kepala desa yang dihadiri oleh kecamatan, membantu mencatat laporan pengeluaran keuangan Kecamatan Kedungwaringin, serta membantu pembuatan laporan kegiatan acara mingguan. Permasalahan dan solusi yang diambil selama kegiatan kerja praktek berlangsung berkaitan dengan budaya organisasi ini adalah dapat mengambil dasar dari faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan budaya organisasi, di mana dalam pelaksanaan budaya organisasi tersebut sudah barang tentu menemukan berbagai hambatan berdasarkan hasil observasi selama kerja praktek ini. Terdapat hambatan-hambatan dalam budaya organisasi di Kecamatan Kedungwaringin. Di antaranya masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya
bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan harus diingatkan terlebih dahulu oleh Kasubag. Apabila pegawai terdapat permasalahan dan solusi yang saya ambil pada Kecamatan Kedungwaringin selama kegiatan kerja praktik berlangsung berkaitan dengan budaya organisasi ini mengambil dari dasar-dasar atau dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu budaya organisasi yang menjadi tujuan suatu instansi. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan kerja praktik berlangsung, terdapat hambatan budaya organisasi, yaitu masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan harus diingatkan terlebih dahulu oleh Kasubag. Apabila pegawai memiliki pekerjaan yang banyak, maka secara otomatis pegawai tidak bisa memberikan idenya dikarenakan berfokus kepada pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Masih terdapat pegawai yang harus didorong dengan diberikan arahan terlebih dahulu oleh Kasubag untuk bersikap agresif dalam melakukan pekerjaan. Masih terdapat pegawai yang dirasa kurang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah, dan masih terdapat pegawai yang belum dapat menjaga komunikasi dengan baik yang dapat melibatkan komunikasi yang kurang stabil. Solusinya, beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh Kecamatan Kedungwaringin dalam mengembangkan tujuan organisasi ini supaya menjadi lebih baik dan mampu memberikan kerjasama tim yang baik antar tiap pegawai dengan pimpinan, yaitu memberikan kebebasan dalam melakukan pekerjaan, menumbuhkan rasa tanggung jawab dari dalam diri sendiri setiap pegawai, serta lalu berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi, membiasakan untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama, harus mampu melakukan evaluasi sendiri dan membuat forum diskusi evaluasi setiap pegawai secara bersama-sama, serta memberikan arahan kepada pegawai mengenai pentingnya bersikap agresif dalam melaksanakan pekerjaan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Terdapat kesimpulan dari hasil laporan yang sudah saya buat selama kegiatan kerja praktik berlangsung. Hubungan budaya organisasi di kantor Kecamatan Kedungwaringin sangat berpengaruh positif, dan ada beberapa yang memang sudah diterapkan dengan ditandai melalui komunikasi yang dilakukan camat terhadap pegawainya yang begitu efisien dan dengan pemaparan tugas yang jelas secara detail terhadap pegawainya, sehingga nantinya pegawai tidak lagi bingung atau mengalami kendala di dalam melakukan tugasnya. Dan dengan hubungan yang baik inilah terjalin kerjasama yang saling mendukung untuk tercapainya tujuan organisasi tersebut dalam melayani masyarakat. Kebiasaan yang menjadi budaya organisasi di kantor Kecamatan Kedungwaringin dapat mempengaruhi hubungan pegawai di dalam kantor tersebut sehingga membentuk lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Senyum, sapa, dan salam yang dilakukan para pegawai juga menjadi suatu kebiasaan yang khas di kantor Kecamatan Kedungwaringin. Hal tersebutlah yang membentuk perilaku pegawai menjadi ramah dan sopan, tidak hanya untuk sesama pegawai saja, namun di dalam melayani masyarakat. Saran yang dapat kita ambil yaitu dengan adanya laporan ini dibuat, maka penulis memberikan saran dalam penerapan budaya organisasi pada Kecamatan Kedungwaringin, yaitu memberikan pegawai kebebasan dalam melakukan pekerjaan yang ada, menumbuhkan rasa tanggung jawab dari dalam diri pegawai untuk berkomitmen dalam mencapai tujuan organisasi, membiasakan menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama, serta memberikan arahan untuk pegawai mengenai pentingnya bersikap agresif dalam melaksanakan pekerjaan agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Lalu ada saran yang kedua, yaitu saran untuk universitas dapat menjalin hubungan baik dan dengan instansi pemerintahan dengan diadakannya tujuan kerja praktik ini agar memudahkan dalam mencari relasi kerjasama untuk kerja praktik yang dilakukan setiap tahunnya. Berikut foto dan video kegiatan. Menggunakan nama pribadi dan nama perangkat telepon mohon diganti dengan nama instansi. Sekian hasil presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.